Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita akan bahas pertama, yang paling penting adalah bagaimana mempersiapkan puasa ya, atau kualitas ibadah puasa kita ini sesuai dengan tuntunan sehingga nanti menjadi sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi barometer sahnya puasa kita apa saja? Ini sudah saya buatkan ringkasannya ya, Untuk yang pertama, masalah niat, saya kira ini sudah sering sekali disampaikan ya, diulang-ulang terus oleh guru-guru kita. Saya ingin menekankan Bapak Ibu sekalian, yaitu masalah niat yang hukumnya wajib. Niat yang hukumnya wajib. Sebab selama ini ya, kebanyakan di antara kita itu hanya fokus di niat yang hukumnya sunnah gitu. Niat yang hukumnya sunnah, yaitu niat yang kita ucapkan, yang kita lafadzkan di lisan. Nah, kapan itu bacanya biasanya? Biasanya bacanya habis terawih ya, habis terawih atau habis sholat witir, ya pokoknya sebelum bubar lah ya, bersama imam kita itu bacanya ini nih. Nawaitu shauma ghadin an adai ya fardi syahri Ramadhani ya, Ramadhani ya yang lebih tepat ya. Ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Ya. Ini niat kita baca bersama imam Bapak Ibu. Ya kan? Di masjid-masjid, di musola ya. Kita baca bareng dengan imam. Nah, kita ini baru sebatas niat yang hukumnya sunnah sebetulnya itu. Ini kan di mulut ya, di lisan kita baca. Nawaitu shauma ghadin ya. Apa artinya apa sih nawaitu itu? Saya niat, nawaitu itu saya berniat. Shauma ghadin, puasa besok hari. Ghadin itu besok. Ya. An adai, untuk melaksanakan fardhi syahri Ramadan, kewajiban bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Hadhihi sanati, pada tahun ini. Hadhihi sanati itu tahun ini. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah ini Pak Bu, hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Ini belum menentukan sahnya puasa kita, belum ya. Nah terus mana yang biar puasa kita sah? Yaitu niat dalam hati. Saran dari guru-guru kami, sebaiknya setelah baca nawaitu shauma ghadin, kita diam sejenak Pak Bu. Jangan langsung bubar. Niat lagi di dalam hati. Dan niatnya bahasa Indonesia saja. Ya. Saya niat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala gitu. Tetapi di dalam hati. Panjangan Pak Ustadz? Nggak hafal kalau panjang-panjang misalnya. Sukanya yang pendek-pendek ini bapak-bapak ini, ibu-ibu ya. Nah kalau mau yang pendek Pak Bu, itu yang warna merah itu Pak, itu yang wajib disebutkan. Jadi gimana? Dalam hati bilang apa? Saya niat puasa Ramadan. Itu sudah sah. Sudah sah. Dalam hati cukup mengatakan saya niat puasa Ramadan. Nah yang ini Pak Bu, ini banyak nggak dilakukan oleh orang-orang. Ya. Banyak di antara kita itu hanya sibuk yang di mulut tadi itu loh. Nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Saya khawatir ketika baca nawaitu shauma ghadin, ada di antara kita itu hatinya yang lalai. Hatinya kemana-mana, bahkan nggak ngerti artinya kadang-kadang kan ya. Pokoknya ya ngomong nawaitu shauma ghadin gitu. Padahal yang dinilai sebagai sahnya puasa kita itu yang di dalam hati. Nah ini kalau ngomong di mulut tapi hatinya nggak niat tuh bermasalah nggak puasanya? Bermasalah. Ya minimal nggak sah itu puasanya. Iya nggak sah itu karena tidak ada niat dalam hati. Tapi syukur-syukur Pak Bu ya, mudah-mudahan sih
orang-orang awam itu ketika membaca nawaitu soma godin, hatinya itu ngeh itu apa ya, sadar bahwa dia itu sedang niat puasa, tapi khawatirnya tadi loh, karena nggak tahu artinya, mungkin karena hatinya lalai gitu. Sebaiknya setelah membaca nawaitu soma godin jangan bubar dulu ya, diam sejenak, ngapain? Niat lagi di dalam hati. Gimana ngucapnya dalam hati? Saya niat puasa Ramadan. Tambahin lillahi ta'ala, silakan gitu. Paham ya? Nah ini tolong disampaikan kepada putra-putrinya di rumah atau istrinya ya, jangan istri-istrinya ya. Istrinya di rumah, anak-anaknya itu dikasih tahu, Pak, dikasih tahu ya. Karena kebanyakan kita kan hanya fokus yang di mulut kan? Ya enggak? Hanya di nawaitu soma godin ya. Khawatirnya tadi, Pak, tidak ada niat dalam hati ya. Tidak semua orang kan terlintas dalam hati niat itu. Maka kita ingatkan. Saya malah senang, Pak, imam tarawihnya itu ngumumin dulu, Pak, Bu, nanti setelah kita bareng-bareng baca nawaitu soma godin jangan langsung bubar nggih. Anda niat lagi masing-masing dalam hati, karena itu yang wajib. Nah, imam bagus itu, Pak, imam tarawih yang bagus mengingatkan gitu ya. Mudah-mudahan nanti disampaikan, atau ketua DKM-nya atau pengurusnya tolong ingatkan kepada jamaah, sebab ini niat yang hukumnya wajib ya, ora kena ora ya. Harus gitu, wajib itu ya. Baik. Nah, saya kira untuk masalah niat nanti kita tanya jawab saja ya. Yang penting tuh itu tadi, masalah niat yang wajib itu. Nah, kemudian masalah imsak ini sudah maklum bahwa yang namanya imsak syar'i ya, imsak syar'i itu maksudnya imsak yang betul-betul imsak adalah sejak azan subuh terbit fajar. Terbit fajar itu ya azan subuh. Sampai kapan kita imsak? Sampai kapan kita menahan makan minum dan seterusnya? Sampai azan maghrib. Ini azan favorit kalau Ramadan. Ditunggu-tunggu ya, azan maghrib ya. Nah, tetapi jamaah, para ulama mengatakan disunnahkan sahur itu selesai 10 menit sebelum azan subuh kalau bisa. Meskipun sebetulnya masih boleh nggak makan sahur, makan minum, masih boleh, walaupun di masjidnya sudah pengumuman, Bapak Ibu waktu imsak sudah tiba gitu kan, ada pengumuman ya. Pakai, kalau di sana pakai itu sirene itu gitu ya. Itu sebetulnya masih boleh ya, kalau mau makan atau minum lanjut boleh, tapi jangan kebablasan. Oh, enak-enak, nggak apa-apa, masih boleh. Sambil nonton TV, Pak, nyemil apa gorengan, sambil ngopi ya. Enak-enak makan, 10 menit nggak kerasa, Pak. Tiba-tiba mendengar azan subuh, lagi ngunyah gorengan, ya kan? Kopi masih anget nih, kasihan nih kopinya. Dia bilang, oh astagfirullahaladzim, terakhir ya Allah. Terakhir. Justru ketika diminum, batal nggak itu? Batal, hati-hati. Jika masih makan minum saat azan subuh, maka ulama 4 mazhab loh ini sepakat, tidak ada khilafiyah. Nggak ada ceritanya, Pak Ustadz, saya pakai mazhab yang lain, barangkali ada yang boleh. Tidak ada. Ya, sepakat. Kalau sudah azan subuh, itu yang di mulut, Pak, harus dilepeh. Ya, kumur-kumur kalau bisa. Jangan ditelan ya. Apalagi kopi yang tadi di tangannya atau yang di meja, jangan diminum. Karena kalau diminum, para ulama 4 mazhab sepakat berfatwa batal puasanya. Kalau batal berarti wajib qadha. Banyak itu, Pak, yang keliru itu, banyak itu. Mengira kalau azan itu boleh terakhir gitu. Terakhir ya Allah tadi. Enggak boleh gitu ya. Ya, enggak boleh ya. Hati-hati. Makanya disunahkan 10 menit sebelum azan subuh itu sudah selesai sahur gitu. Dan ini sebetulnya sesuai sunnah Nabi, Pak. Nabi itu sahurnya ya memang sebelum azan subuh itu udah selesai. Diperkirakan tuh 50 ayat baca Quran, Pak. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi selesai sahur
itu masih nunggu waktu adzan berapa lama ya gitu. Ada sahabat yang nanya kan ya. Dijawab itu oleh Zaid bin Thabit, qadra khamsina ayat. Ya kira-kira masih bisa sempat baca 50 ayat Quran ya. Lah berarti kan ya kira-kira 10 menit Pak itu. Nah, makanya imsak di Indonesia itu sudah sesuai sunnah Nabi insya Allah ya. 10 menit ya biasanya ya sebelum adzan ya, atau 15 menit ya. Ya kira-kira segitulah. Nah, jadi hati-hati ya kalau makan sahur, jangan kebablasan ya. Meskipun tadi masih boleh pada saat pengumuman imsak 10 menit sebelum adzan subuh, tapi jangan kebablasan sampai adzan subuh ya. Nah, ini masalah puasa yang harus dipahami. Karena ini yang menentukan sahnya ibadah puasa kita ya. Satu tadi apa? Niat, yang kedua imsak. Imsak itu menahan diri dari makan minum, dari yang membatalkan puasa. Baik, saya lanjut masalah qadha, fidyah dan kafarat ya. Kalau ini sudah paham insyaallah ya. Nanti kalau ada pertanyaan dicatat dulu jamaah. Mungkin ada yang mau nanya masalah niat atau masalah imsak, nanti ditanyakan di akhir sesi ya insyaallah. Saya akan lanjutkan dulu kondisi seseorang yang wajib qadha, fidyah dan kafarat. Qadha itu apa? Qadha itu mengganti puasa di luar Ramadan. Ya, puasa di luar Ramadan, mengqadha. Itu sudah paham lah insyaallah semua orang. Kalau fidyah, membayar makanan, memberikan makanan kepada fakir miskin. 1 hari tidak puasa di bulan Ramadan itu 1 mud beras. 1 mud beras itu bukan berasnya di mud gitu ya, bukan. 1 mud ini takaran di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Pak, 1 mud itu Anda ambil saja 1 bungkus beras zakat fitrah itu 4 mud. Kita bayar zakat fitrah itu berapa kilo? Apa liter? 3 liter, 3,5 liter atau 3 kilo ya, macam-macam lah ya, terserah. Itu 1 bungkus ya, 1 bungkus beras itu 4 mud. Padahal tadi bayar fidyah itu 1 mud. Berarti 1 bungkus takaran zakat fitrah bisa bayar 4 hari, gitu aja. Pak Ustadz, bapak saya nggak puasa, nggak kuat puasa, kan dia bayar fidyah Pak Ustadz. Dia nggak puasa 30 hari Pak Ustadz. Ya tinggal dikali aja. Kalau 2 bungkus 8 hari, kalau 3 bungkus 12 hari dan seterusnya. Dilebihkan nggak apa-apa, ya malah bagus ya. Ada yang ngitung Pak 30 hari itu kalau pakai beras tuh sekitar 21 kilo. Kira-kira, tulis saja. Kira-kira sekitar berapa? 21 kilo. Seandainya ada yang tidak puasa 1 bulan. Nanti kita lihat siapa yang boleh bayar fidyah nanti ya. Seandainya nih ada yang nggak puasa 1 bulan 30 hari, itu kalau beras itu kira-kira 21 kilo udah lebih itu. Ya, 21 kilogram ya. Untuk bayar 1 bulan. Baik, sekarang kita bahas. Oh, tadi baru fidyah. Kalau kafarat apa kafarat? Kalau kafarat ini dia denda yang pilihannya ada 3. Kalau fidyah tadi kan bayar makanan ya kepada fakir miskin ya, 1 mud ya. Kalau kafarat itu Pak pilihannya 3. 1, memerdekakan budak, tapi tidak ada ya. Pilihan pertama ini nggak ada budak zaman sekarang. Pilihan kedua Pak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh ada bolong satupun. Kalau ada bolong, ngulangi lagi dari awal. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini pilihan kedua, kafarat namanya. Nah, kemudian pilihan ketiga, kafarat itu kalau tidak kuat puasa 2 bulan, memberi makan fakir miskin 60 orang. 60 orang. Nah ini dinamakan kafarat ya. Memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, terus terakhir ketiga memberi makan fakir miskin berapa orang? 60 orang. Ini namanya kafarat. Nah kita lihat nanti siapa yang wajib bayar kafarat ini, nanti kita lihat. Nah nomor 1 ya, kelihatan nggak itu? Kecil ya, saya bacakan ya. Nomor 1 Pak Bu, kalau ada musafir di bulan Ramadan yang tidak puasa, nah, karena kan ada musafir itu yang masih kuat puasa, ya nggak masalah kalau kuat puasa. Dia nggak puasa,
syaratnya nggak puasa itu tujuan safarnya harus lebih 82 km. Ini patokan angka 82 saya dapatkan dari kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Ya, kitab fikih Syafi'i. Kitab apa? At-Taqrirat As-Sadidah, fikih madhab Syafi'i karya Syekh Sayyid Hasan Al-Kaf, ya, dari Yaman. Ya. Jadi misalnya Pak Bu, dari sini ke Bandung udah lebih belum 82? Lebih, ya kan? Anda musafir itu berarti namanya. Ya, apalagi musafirnya pulang kampung ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Kan pada mudik kan nanti ya. Ya, punya kampung halaman enggak nih? Halaman berapa? Enggak punya halaman. Ya, itu berarti kalau Anda tujuannya Pak Bu lebih dari 82 km, boleh nggak puasa? Boleh. Tapi kalau kurang dari 82, wajib puasa. Jadi orang yang boleh nggak puasa itu kalau perjalanannya lebih dari 82. Itu loh yang boleh jamak qashar itu loh. Orang yang boleh jamak qashar itu namanya musafir. Dia kan boleh sholatnya di jamak qashar, sekaligus dia boleh nggak puasa. Boleh loh ya, bukan wajib nggak puasa. Artinya pilihan. Mau puasa, alhamdulillah. Kalau nggak puasa, boleh. Tapi ingat, kalau tidak puasa, musafir yang tidak puasa wajib qadha. Nah, gitu aja. Nah, ribet itu nanti kodok di luar Ramadan. Waduh, ya. Mending puasa ya. Mending puasa aja kalau kuat ya. Pulang kampung ke Surabaya, pulang kampung ke Jepara, ke Jawa Tengah, Semarang, atau ke Bandung tadi udah lebih ya. Kalau kuat puasa aja Pak. Iya, kalau kuat. Nah, tapi kalau nggak kuat ya sudah, Anda nggak puasa hari itu nanti, tapi jangan lupa wajib qadha. Baik, ini namanya musafir ya. Pak Ustadz, kalau saya dari sini ke Pasar Cibitung musafir nggak? Bukan, itu bukan musafir, itu mah jalan-jalan doang ke pasar ya. Karena kan nggak nyampe 82 ya. Jadi musafir yang boleh jamak qashar, musafir yang boleh tidak puasa, itu yang perjalanannya tujuannya lebih dari 82 km ya. Kalau Syekh Wahbah Zuhaili bilangnya 89 km itu Syekh Wahbah Zuhaili, lebih jauh lagi ya. Tapi kita nemu angka agak pendekan dikit ya, 82 ya. Kalau Buya Yahya, guru kita dari Al-Bahjah itu Cirebon, beliau kalau nggak salah itu bilangnya 84 ya nggak masalah ya, intinya lebih dari 82. Kalau ini tadi kitab apa yang bilang 82 km? Kitab At-Taqrirat As-Sadidah, catat ya, At-Taqrirat As-Sadidah. Baik, yang kedua, nah ini khusus ibu-ibu ya. Wanita yang haid dan nifas di bulan Ramadan, maka kewajibannya hanya qadha, tidak ada fidyah. Iya. Pak Ustadz, saya haid 7 hari. Ya sudah, nanti qadha 7 hari. Ya kan? Pak Ustadz, saya nifas. Oh, kalau nifas lama ini. Bisa 2 bulan ya Pak ya. Oh, berarti Anda qadha, ibu-ibu yang nifas qadha 30 hari, ya, 1 bulan. Satu bulan dia harus mengqadha. Ya. Tidak ada fidyah. Nah, ini sudah maklum. Kemudian yang ketiga, orang sakit Pak, yang tidak puasa. Karena ada orang sakit masih kuat puasa. Jadi kalau pas Ramadan ada orang sakit terus dia nggak puasa, dilihat sakitnya ini sakit terus apa sakit yang bisa sembuh. Kalau sakitnya bisa sembuh, maka kewajibannya qadha saja. Berarti kan nanti pas sembuh bisa kok qadha. Tetapi nomor 4, seandainya sakitnya ini tidak bisa sembuh, sakit terus Pak, emang hobinya sakit nih, sakit terus ya, emang ditakdirkan oleh Allah dia sakit, Masya Allah, ini penggugur dosa Pak, orang yang sakit seperti itu ya, baik sakit yang sebentar maupun sakit yang terus menerus itu penggugur dosa, alhamdulillah. Nah, sakit yang tidak bisa sembuh, kita nyebutnya apa? Kronis ya. Permanen, terus-terusan sakit, yang seperti ini bukan qadha, nggak usah qadha dia. Orang sakit terus kok, jadi apa? Bayar fidyah. Nah, 30 hari tadi berapa kilo? Kalau di kilo kan 21 kira-kira ya. Nah udah, itu 21 kilo beras itu, 21 kilogram beras itu diserahkan ke fakir miskin. Boleh dibagi-bagi, dipotong-potong, atau langsung sekali brek juga boleh.
ya tidak apa-apa. Misalnya ada satu orang yang sangat membutuhkan, ya udah kasih semuanya boleh, atau Anda bagi-bagi kepada orang 20 orang misalnya, masing-masing 1 kilo juga boleh ya. Baik. Kemudian sudah ya tadi ya, bedanya apa tadi? Kalau sakitnya bisa sembuh qadha ya, tapi kalau sakitnya tidak bisa sembuh fidyah. Nah, itu bedanya di situ. Yang nomor 5, ini ibu-ibu lagi. Ibu hamil ya. Atau ibu yang sedang menyusui anaknya pas Ramadan kebetulan lagi nyusuin atau sedang hamil. Ini kalau dia nggak puasa, ibu yang hamil ini tadi atau ibu yang sedang menyusui baru lahiran ya, dia kalau nggak puasa tanyain suaminya, harus nanya ini, mama ini nggak puasa sebetulnya khawatir sama siapa, nggak kuat, tidak kuatnya khawatir pada siapa. Kalau dia jawabnya begini Pak, nomor 5 ya, kalau dia bilang begini, Pak, mama nggak kuat, fisik saya, diri saya nggak kuat, udah nyoba kemarin pas bulan Rajab, Sa'ban, puasa nggak kuat gitu. Bener-bener nggak kuat, berarti dia khawatir kepada diri sendiri. Kalau yang seperti ini dia membayar kodok ya, kodok saja, tidak ada fidyah. Pokoknya kalau khawatir pada diri Pak, ada kekhawatiran pada diri sendiri, itu pasti kodok ya. Atau double dia ngomongnya, saya nggak kuat dan juga kasihan sama anak ya. Pokoknya kalau ada diri sendiri itu pasti kodok ya. Tidak ada fidyah. Beda cerita kalau pas ditanya suaminya, bilangnya begini Bu, Mah kenapa nggak puasa? Sebetulnya mama kuat gitu. Kemarin bisa puasa Rajab, puasa Sa'ban bisa, tapi kasihan Pak sama dedek bayi ya. Kasihan sama janin, kasihan sama anak. Berarti dia khawatir kepada anak kan, tidak mengkhawatirkan dirinya. Soalnya dia kuat, sebetulnya kuat, cuma nggak mau puasa, kasihan sama anak. Nah yang seperti ini itu double, bukan fidyah doang ya, double, kodoknya iya, terus nanti harus bayar fidyah juga iya, gitu ya Bu ya. Jangan lupa kodok itu tetap ya. Tahun lalu banyak ibu-ibu mengira, mungkin sampai sekarang mengira katanya kalau hamil menyusui nggak puasa itu fidyah saja gitu. Wes bayar fidyah aja lah, gampang. Padahal nggak ada Pak Bu ulama salaf yang berfatwa fidyah saja, itu nggak ada. Hanafi Pak Ustaz, Hanafi nggak ada. Hanafi itu tetap ada kodoknya, baik ibu hamil maupun ibu menyusui. Maliki Pak Ustaz, sama, Maliki itu juga wajib kodok, tidak ada yang fidyah doang. Hambali Pak Ustaz, sama, Syafi'i dan Hambali itu sama Pak, pendapatnya kayak nomor 4 dan nomor 5 dan 6 itu sama. Hambali sama Syafi'i itu fatwanya sama, tergantung khawatir kepada siapa gitu. Artinya apa Pak Bu? Tidak ada yang hanya membayar fidyah. Jadi ini menjadi tema bagus ini ya. Kalau ada pertanyaan, apakah boleh ibu hamil, ibu menyusui hanya membayar fidyah? Kita jawab, ulama 4 madhab, ulama salaf mengatakan tidak boleh hanya bayar fidyah, nggak boleh. Pasti ada kodoknya, tetap wajib kodok, harus gitu, nggak boleh nggak ya. Nah, kalau ada bilang begini Pak Ustadz, ini jamaah saya Pak, kemarin saya ngisi di Jakarta, dia itu searching di Google, ibu hamil, ibu menyusui membayar fidyah, ketemu tulisan, katanya di tulisan itu boleh membayar fidyah saja tanpa kodok. Pak Ustadz, ada ini tulisan, saya baca, oh ternyata Pak, itu dia merujuknya ke pendapat sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Memang ada riwayat itu, tetapi, nah ini ada tapinya, tapi nggak dimasukkan di tulisan itu. Tetapi ulama salaf 4 madhab, bahkan Syekh bin Baz Pak, mufti Arab Saudi, mengatakan riwayat yang dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar itu riwayat yang lemah, syadz. Syadz itu apa sih? Menyelisihi pendapat mayoritas sahabat, apalagi menyelisihi dalil-dalil syar'i, kata Syekh bin Baz. Jadi jangan lagi ikut pendapat yang nyeleneh tadi itu Pak, yang hanya bayar fidyah. Itu pendapat lemah itu. Yang paling kuat itu tetap ada kodoknya gitu Bu
Nah, ini tolong sampaikan kepada ibu-ibu ya. Daripada nanti tanggung jawabnya di akhirat ya kan? Ya kan? Iya, mending dia dikodok sekarang ya. Waduh Pak Ustadz, 3 tahun hamil nyusui 3 tahun, ini gimana Pak Ustadz? Saya belum bayar kodok ini, cuma fidyah doang nih. Ya terserah, pokoknya wajib kodok. Berapa itu kalau 3 tahun? 30 kali 3, 90 hari. Waduh, gimana nih? Caranya mudah. Anda puasa Senin Kemis aja tiap hari, tapi niatnya kodok. Nggak terasa kok nanti. Atau puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, tapi tetap niatnya apa? Kodok. Selesai insya Allah itu. Selesai insya Allah. Ya, dapat pahala kodoknya iya, dapat pahala Senin Kemisnya atau puasa Daudnya juga iya, double, malah bagus itu ya Bu ya. Tolong sampaikan kepada ibu-ibu yang lain yang barangkali mengira, masih ada yang mengira hanya bayar fidyah. Hati-hati nih, tolong nih disampaikan ya. Baik, yang ketujuh, sengaja makan minum, muntah, istimna itu masturbasi atau onani ya, ketika sedang puasa. Contoh realnya itu ini Pak, kalau sengaja makan minum tadi Pak, lagi sahur dengar adzan subuh, terakhir ya Allah tadi loh, yang terakhir ya Allah tadi, itu sengaja kan? Itu berarti dia wajib qadha, sengaja makan minum pas adzan subuh, itu contoh real ya. Ya, apalagi siang harinya ya, orang pada ada orang Pak bawa motor ya, katanya kesasar masuk warteg gitu, motor kan ada itu ya Allah, aneh-aneh aja. Kesasar saya Pak Ustadz, motornya belok sendiri ke warteg, alah, belok sendiri. Nah, itu sengaja makan minum ya, itu wajib kok qadha ya. Apalagi ya sengaja makan minum ya. Oh ini Pak, jadi ada orang buka bersama sesama alumni atau di sekolahan atau apalah yang kadang-kadang, atau mungkin di masjid juga ada ya buka bersama. Delalah Pak, kurang 2 menit 3 menit alarm HP bunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah satu orang itu alhamdulillah dia minum mengira sudah adzan apa? Maghrib, mengira sudah adzan maghrib. Kok kamu minum? Lah kan sudah adzan maghrib tadi. Ini alarm bulan lalu, ini belum saya setting ulang. Ini alarm bulan Sya'ban, alarm bulan apa Rejab, belum disetting ulang. Lah, salah. Padahal masih 2 menit lagi, Pak. Kurang 2 menit lagi, Pak. Itu batal. Catat. Hati-hati nih. Keliru menentukan adzan maghrib itu juga membatalkan puasa. Hati-hati ya. Jadi harus pastikan dulu jadwalnya udah bener, jamnya tadi di setting yang bener gitu. Jangan-jangan itu settingan jam tahun lalu bisa jadi atau bulan lalu, kan nggak sama ya. Itu juga sengaja namanya Pak. Wajib apa? Qadha. Nah, nomor 8, sengaja jima. Nah, ada sengaja jima ketika sedang puasa. Sedang puasa itu ya berarti ya pas adzan subuh, habis subuh atau paginya, siang, sore, itu namanya sedang puasa. Yang seperti ini Pak Bu, kodok dulu, kan hari itu batal kan dia, sengaja berhubungan badan dengan istrinya, batal nggak itu? Batal, wajib dikodok. Dikodok dulu itu yang hari 1 tadi itu, 1 hari itu dikodok. Terus dia wajib bayar kafarat Pak. Apa tadi kafaratnya? Urutannya kan pertama bayar apa, membebaskan budak udah nggak ada. Anda harus puasa 2 bulan berturut-turut. Hati-hati ini, berat itu dendanya. 2 bulan Pak. Lah Ramadan 1 bulan aja udah kecapean ya. Ini 2 bulan ya. Makanya hati-hati ya. Kalau berhubungan badan itu jangan pas sedang puasa. Malam boleh Pak Ustadz? Ya silahkan, boleh kalau malam ya. Bahkan buka puasanya pakai itu juga boleh. Kalau mau, boleh, ya kan? Iya. Boleh saja. Artinya apa Pak? Hubungan suami istri atau kita sebut dengan jima itu sebetulnya malam hari itu boleh. Malam hari itu boleh. Yang diharamkan, yang bisa nanti kena denda itu kalau dia sedang puasa, yaitu pada saat siang harinya misalnya gitu. Kafaratnya gede itu. 2 bulan Pak. 2 bulan berturut-turut ya. Harus itu.
karena masih mampu. Kecuali kalau tidak kuat puasa karena sakit dan sebagainya, baru memberi makan berapa orang? 60 fakir miskin. 60 orang ya, 60 orang. Baik, hati-hati nih. Suami istri hati-hati. Yang ke-9, sengaja memasukkan sesuatu ke lubang tubuh sampai sangat dalam sekali. Contoh, lubangnya itu adalah mulut atau tenggorokan, satu. Yang kedua hidung, yang ketiga telinga, yang keempat dubur, yang kelima kubul, kemaluan depan. 5 lubang ini Pak, mulut atau tenggorokan tadi ya, terus hidung, telinga, dubur dan kubul. Kalau sengaja, Pak, sengaja loh ya. Kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa. Malah lagi mandi kemasukan air, nggak sengaja. Sengaja Pak, dimasukkan benda sampai dalam sekali. Tuh contohnya swab gitu loh. Kalau Ramadan itu batal madzhab Syafi'i, ya kan? Iya. Apa sih namanya? Swab ya, antigen ya. Dicolok hidung sampai dalam banget itu. Iya, dalam sekali. Itu kalau dilakukan saat puasa bisa membatalkan puasa. Ya, meskipun waktu itu ada fatwa dari MUI kalau nggak salah ya, bilangnya tidak batal. Nah, sebetulnya itu yang bilang nggak batal itu tidak mengikuti madzhab Syafi'i. Memang ini masalah khilaf ya, masalah khilafi. Ya, ada yang memang mengatakan tidak batal, ada yang bilang batal. Ya mungkin MUI ikut pendapat yang mengatakan tidak batal ya, pendapatnya ulama kontemporer barangkali ya. Tapi kalau ikut madzhab Syafi'i Pak, ya setahu saya dalam kitab-kitab itu batal. Ya, batal. Jadi hindari, jangan sengaja memasukkan sesuatu ke hidung, ke telinga, ke dubur. Ada nggak? Itu loh pil panas. Kan ada yang ya. Atau buang air besar, gimana? Oh iya, pil yang dimasukkan ya, ya betul, ya ada juga pil yang biar bisa buang air besar ya, betul. Nah, itu kan sengaja memasukkan, itu juga batal ya, hati-hati. Atau kateter yang dimasukkan ke kemaluan depan misalnya. Ya. Baik, dah itu sengaja ya, sengaja, hati-hati, sengaja itu jangan sampai dilakukan. Yang ke-10. Orang yang pingsan, ya pingsan, tapi pingsannya ini habis sahur Pak, dari sejak adzan sampai maghrib, enak banget ya. Habis sahur dia pingsan, bangun-bangun adzan maghrib. Ini batal ya, harus qadha. Enak banget kalau bisa kayak gitu ya. Tiba-tiba langsung adzan maghrib. Ya. Tapi nggak ada ya, nggak ada. Kalau pingsannya sebentar gimana Pak Ustadz? Pagi-pagi, siang-siang, apel apa? Upacara ya kan, upacara pingsan, lemas badannya. Kalau cuma sejam, 2 jam, 3 jam sadar, nggak batal, lanjut aja puasanya ya. Ya tapi jangan minum. Dan biasanya kan orang pingsan diminumin ya, dikasih minum ya, jangan ya. Baik, jadi kalau yang batal itu adalah kalau apa? Pingsannya seharian full ya, dari sejak adzan subuh sampai adzan maghrib dia nggak sadar diri, itu baru yang batal, wajib qadha. Meskipun tadi malamnya dia niat gitu ya, sahur. 11. Murtad. Kalau dia masuk Islam lagi, maka wajib qadha puasa Ramadan selama murtad. Dia murtad 5 tahun Pak Ustaz, 10 tahun murtad, ini masuk Islam lagi. Oh aduh, berarti wajib qadha 10 tahun itu Pak. Nah, makanya iya, berarti 10 bulan kan? Iya, 10 bulan berarti ya. 30 hari kali 10 lah gitu. Nah, makanya kalau murtad jangan lama-lama. Ya, ya jangan murtad lah ya, naudzubillah min dzalik. Artinya semakin lama dia murtad kok kembali lagi masuk Islam, dia wajib mengqadha seluruh puasa yang dia tinggalkan selama dia murtad. Hati-hati ya. 12. Orang tua renta yang sudah lanjut usia ya, dan dia tidak kuat puasa. Pak Ustadz, bapak saya, ibu saya di rumah sudah sepuh ya. Ya mungkin umur udah 70-an lebih ya, disuruh puasa nggak kuat Pak Ustadz, benar-benar nggak mampu. Nah yang seperti ini wajib bayar fidyah saja. Disuruh qadha juga nggak kuat kan, ya nggak bakal kuat, ya sudah bayar fidyah. 30 hari kan dia nggak puasa ya, tadi Pak kira-kira 21 kilogram beras itu bisa itu 1 bulan untuk bayarnya. Baik ya, tapi ingat ya, orang tua yang betul-betul nggak kuat, mohon maaf nih, kan kita juga ada orang tua yang sudah sepuh tapi masih kuat puasa. Kalau ini wajib
Ya, Pak Haji Ruslan wajib ya, masih kuat ya, masih kuat, mantap ya, alhamdulillah. Wajib ya. Jadi batasannya apa tadi? Yang boleh nggak puasa tadi? Yang tidak kuat, Pak. Disuruh puasa nggak kuat, bener-bener fisiknya lemas gitu. Nah, yang seperti ini baru bayar fidyah saja ya. Jadi yang tahu tentunya orangnya ya, kita tanyakan. Kuat nggak, Mbah? Kuat nggak, Pak, Bu, puasa gitu ya, tanyain ya. Nomor 13. Orang menunda qadha puasa tanpa udzur. Dia punya hutang 10 hari, Pak. Pas bulan Syawal nggak diqadha. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, entar aja, kan masih lama. 11 bulan kan punya waktu untuk mengqadha. Nanti ketemu Ramadan. Dia niatnya itu nanti alah pas mepet-mepet lah. Mepet bulan apa? Sya'ban. Pas bulan Sya'ban dia sakit, Pak. Sebulan misalnya. Itu tetap loh ya, tetap dia nanti wajib qadha dan fidyah. Bukannya itu udzur, Pak Ustadz, kan sakit. Loh, selama 10 bulan tadi dia nggak udzur. Ya kan? Selama 10 bulan tadi kan mestinya dia bisa mengqadha. Gitu. Nah, berarti orang yang seperti ini namanya tanpa udzur menunda-nundanya. Kalau tanpa udzur, qadhanya tetap ya, bukan hangus. Alhamdulillah ketemu Ramadan, pemutihan itu enggak ada. Enggak ada pemutihan. Tetap yang qadha 10 harinya nanti ya. Nanti setelah Ramadan dibayar, tapi tambah bayar fidyah. Paham? Ya, tapi kalau dengan udzur, Pak, umpama dia mau mengqadha itu sakit terus, Pak, selama 11 bulan ya. Nah, itu nggak usah fidyah, qadha aja nanti kalau sembuh di tahun-tahun berikutnya ya. Jadi ini yang tadi loh, yang benar-benar tanpa udzur ya. Ada sembuhnya, ada sehatnya, nggak puasa-puasa dia gitu. Terakhir, Pak Ustadz, orang menunda qadha nih. Bapak saya punya hutang puasa 10 hari pas Ramadan. Nah, dia nggak langsung diqadha, padahal sehat habis Ramadan itu, Pak. Saya sehat, nggak mau qadha. Nah, alasannya nanti tadi, seperti tadi, nanti. Pak Ustadz, tiba-tiba meninggal bapak saya. Tumben nih, biasanya nggak pernah meninggal ya. Meninggal nih gimana? Nah, kan belum sempat qadha. Kata para ulama, kalau tadi nundanya itu tanpa udzur seperti yang di awal tadi ya. Tanpa nanti. Keburu ajal datang. Maka kata para ulama, ini khususnya mazhab Syafi'i, keluarganya berpuasa untuk almarhum. Yaudah, kamu sebagai anaknya atau sebagai istrinya, pokoknya keluarga, kamu puasa 10 hari untuk almarhum. Bahkan ini pendapat yang kuat menurut Imam Nawawi, yaitu berpuasa. Tapi kalau anaknya nggak ada yang mau puasa, Pak Ustadz, pada sibuk kerja dan sebagainya, istrinya juga nggak kuat, ya sudah, bayar fidyah boleh. Itu pilihan ya, puasa atau fidyah, bukan dua-duanya ya. Bukan dua-duanya. Ya, makanya saya kasih garis miring itu maksudnya atau ya, puasa atau fidyah. Kalau nggak ada yang mau puasain buat almarhum, ya sudah, keluarganya bayar fidyah. Sama tadi, 1 hari 1 mud tadi itu. Kalau 10 hari ya 10 mud beras. Baik, dah. Alhamdulillah. Ini tema langganan tapi masih enak dibahas, Pak ya. Nggak apa-apa ya, karena ini ilmu harus disampaikan terus, barangkali kita lupa ya.